Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Labi TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai token Pando ya, dimana subscriber saya bertanya untuk minta di review token Pando yang terbaru. Jadi teman-teman, mengenai token Pando ini ya, dari harga Rp50 ya, tempo dulu 1 bulan yang lalu dia pump sampai ke Rp900 ya, sampai betul-betul menunjukkan sensasinya yang memecah rekor di Indodax ya. Tidak ada koin yang terbang 2000% saat Bitcoin biris. Tapi Pando lah satu-satunya yang unjuk gigi sampai segitu ya, Bitcoin biris. Karena apa? Pando mempunyai proyek yang besar, teman-teman. Banyak proyeknya ya. Sehingga efek dari proyek itu banyak paus ya atau whale masuk ya di token Pando dalam skala besar sehingga memompa harganya big pump sampai ke Rp900 ingin menuju ke 1000 ya new ATH, tapi belum tembus dan dia koreksi balik ke sekarang. Sementara sekarang koreksi bermain di harga 300 ya, 360 di bawah 300. Nah, tentunya banyak teman-teman kita khawatir dengan Pando ini, apakah masih ada potensi untuk pump lagi atau cuma sebatas ini dan akan berujung koreksi yang akan dalam sehingga bisa kembali lagi di bawah 100 seperti dulu ya. Tapi kalau menurut hemat saya pribadi teman-teman, Pando itu kalau mau balik ke harga dulu kayaknya enggak ya. Karena kalau dia mau balik setelah pump tinggi itu dia langsung balik teman-teman. Dia terus bertahan ya. Dia terus bertahan sehingga dia tetap pump nanti 20%, 30% ya. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau teman-teman masuk di posisi sekarang ya, 289 beli, tinggal dipisah aja teman-teman asetnya. Sebagian di hold keras ya, sebagian di scalping. Nah, dengan scalping itu seumpama dia pump 20-30%, kita take profit. Koreksi lagi di bawah 300, masuk lagi. Di atas 300, 360 ya. 30%, 20% take profit lagi. Seumpama kita sudah take profit kebablasan, dia ternyata terus pump, kita masih ada aset satu lagi yang kita hold keras teman-teman ya, supaya kita tidak menyesal ketika jual posisi scalping untung kecil ternyata dia pump tinggi. Itu mensiasatnya teman-teman ya, dibagi saja asetnya. Karena nanti dengan kita scalping 5 kali 6 kali itu seumpama profit 30%, koreksi masuk lagi nanti dia 20% take profit lagi ya, koreksi lagi sampai 5 kali atau 10 kali, itu profitnya ujung-ujungnya teman-teman, modal yang kita hold itu nggak pakai modal kita lagi, sudah pakai modal profit. Jadi kenapa kita was-was kalau kita sudah pakai modal profit kan, bukan uang kita lagi kan. Seumpama sangkut juga aman-aman aja karena itu uang memang sudah hasil profit scalping, bukan depo pribadi kita ya teman ya. Tapi kalau kita hold keras ingin jual dia harga tinggi di atas 1000, nanti kita nggak sabar. Ketika kita nggak sabar, jenuh ya, ditambah dengan khawatir, ujung-ujungnya ketika sangkut kita jual cut loss teman-teman. Jadi kalau menurut saya dibagi aja asetnya ya. Tuh. Kalau Pando, kalau menurut hemat saya dia tidak akan ke bawah 100, cuma nggak tahu ya, namanya kripto. Kripto itu kadang-kadang prediksi kita juga salah ya. Tuh. Makanya kita tetap waspada, jika salah analisa kita siapkan langkah-langkah atau manajemen risiko ya, dengan cara asetnya dibagi dua. Sebagian untuk di hold keras ketika dia terbang tinggi, seumpama new ATH di atas 1000, bahkan di harga 5000 dia terbang ya, kita masih ada aset yang kita hold keras sehingga bisa potensi cuan besar. Dan jika dia belum sampai ke pump itu, kita juga akan setia holdnya. Karena apa? Kita sudah terhibur dengan scalping. Cuan 20%, 30%. Itu aja main irama. Di bawah 300 masuk lagi. Dia naik 330, 10% take profit. Koreksi lagi, masuk lagi teman-teman. Begitu kita jual 330, dia masih terbang lagi sampai ke 700, sampai ke 1000. Masih ada kita aset separuh lagi kan. Tuh, tapi kalau semuanya di scalping, resikonya tadi kita dapat cuan sedikit, ternyata dia pump tinggi. Akhirnya apa? Kita menyesal kan? Supaya tidak menyesal dan manajemen minimalisir resiko, kita pakai langkah asetnya dibagi dua.
hold cross dan di scalping supaya kita tidak jenuh dalam mengholdnya menunggu harganya pump tinggi ya teman-teman ya. Tapi kalau dia akan koreksi dalam kayaknya enggak teman-teman, kayaknya enggak. Sebetulnya kalau dia sudah pump tinggi itu, kalau dia mau balik lagi bawah 100 sudah balik dari udah berapa lama. Ini enggak, dia tetap tertahan karena dia pump bukan pump buatan, memang dia pump ada proyek besar ya Pandu ini, makanya dia harganya tetap tertahan di bawah 300 ya. Ya ini belum dia menunjukkan potensi akan new ATH di atas 900 kayak dulu ya, atas Rp1.000 belum. Nah, tapi kalau kita hold ingin menunggu sampai di harga tinggi tanpa kita scalping, akhirnya kita nanti jenuhnya nggak setia teman-teman, nggak bakalan kita jadi holder sejati. Akhirnya kita jual posisi balik modal atau sangkut posisi. Kalau balik modal nggak apa-apa lah, nggak rugi ya, tapi sangkut karena kita ngelihat token-token lain yang berpotensi pump. Akhirnya kita tergoda menunggu Pandu lama, pumpnya laju lantas kita jual ya. Kita beli token lain, ternyata dia terbang. Itulah teman-teman ya mengenai Pandu ya. Jadi bagi holders yang main di Pandu, nyantai-nyantai aja ya. Pandu itu kan historinya dulu sudah memang seribuan harganya, Rp1.000, Rp3.000 ya. Apalagi kalau nanti lonceng Bitcoin sudah betul-betul naik bullish ya. Oh Pandu to the moon. Karena Pandu histori 2021 itu dimain di angka 1.000 ke atas ya, 3.000, 4.000, 5.000 ya. Nah mudah-mudahan di Januari atau 2023 ini, kuartal pertama Bitcoin itu akan bullish teman-teman. Dia akan mudah-mudahan naik ya. Sehingga Pandu pun akan seperti 2021 mudah-mudahan ya, terbang tinggi. Nah ini sebelum dia terbang tinggi kita manfaatkan dengan scalping dulu teman-teman ya. Nih teman-teman ya, history dulu-dulunya ya. Tuh ya, 380, 390. Ini enak sekali di scalping teman-teman. 300 di bawah 300 masuk 290. 340, 360 lepas. Tunggu lagi, kalau dia bawah 300 serok lagi. Di atas 340 lepas lagi. Bisa berpuluh kali ya. Walaupun cuma 20% profit, kalau 10 kali teman-teman 200%. Kalau kita beli 3 juta, sudah dapat 6 juta. Akhirnya apa ya, modal yang kita hold itu nggak pakai modal kita kan. Modal hasil profit scalping gitu. Jadi santai aja teman-teman ya. Di order book memang belum ada antusias mereka karena Pandu ya uh, belum terbang tinggi, masih gini-gini aja ya. Koreksi pam 10%, 20% koreksi lagi. Itu dimanfaatin aja, yang penting pakai uang dingin. Ya. Kalau kita memang bermain di Pandu jangan tergiur sama token lain yang terbang. Akhirnya apa? Kita jual rugi atau jual modal ya. Karena kita mengejar ingin profit yang cepat. Ya. Itulah yang membuat kita kadang-kadang sangkut ya. Tapi kalau kita sudah sering profit di Pandu, ya sudah sabar aja teman-teman mainin ya. Scalping itu kayaknya aja kecil teman-teman. Kalau sehari kita take profit nih masuk 290, dia pump 320, 10%. Kita take profit dapat. Kalau sehari terjadi 5 kali teman-teman, bolak-balik dia pump koreksi, sama aja 50%. Besok kayak gitu lagi dia, ikuti lagi irama dia. 50% lagi kan ngalir tiap hari. Walaupun kecil ya. Tapi yang di hold ada. Kalau kebobolan kita kebablasan ternyata dia pump tinggi, aman aja, kita masih ada aset kan. Itu yang penting optimis dan percaya bahwa Pandu akan bangkit atau pump tinggi new ATH melebihi ATH dia tempo hari Rp900, dia bisa bermain di angka 1.000 tetapi nunggu waktunya ya. Nah kalau nunggu waktunya itu kapan ya, kita nggak bisa mastiin kapan ya, yang jelas dia menunggu dari tren naik dari Bitcoin ya. Kalau Bitcoin tren naik bullish mendadak terbang semua seluruh koin, termasuk juga Pandu ya teman-teman ya. Tuh nih udah lama sekali teman-teman, kalau dia mau turun di bawah 300 ke 200 sudah dari dulu tuh ya. 390, 400 itu aja dimainkan scalping ya, asik nih mainnya tuh, dimainkan itu ya. 1 bulan lebih seharusnya dia sudah turun ke bawah 100 kalau dia mau turun. Ini menunjukkan proyeknya jalan dan tertahan harganya. Whales yang beli skala besar itu tidak jual, tidak lepas asetnya karena mereka optimis Pandu akan lebih tinggi lagi harganya setelah Bitcoin itu betul-betul berubah menjadi tren naik dan bullish. Jika Bitcoin sudah bullish 30% atau
20% di harga 300 juta ke atas, 400 juta ke atas. Oh, Pandu kalau prediksi saya bisa di 1000 ke atas teman-teman mainnya. Ya, sama persis seperti 2021. Nah, itulah teman-teman mengenai token Pandu yang hold ya, tetap nyantai ya. Mainkan jurus scalping ya bagi asetnya hold crush sama scalping ya. Tetapi tetap disclaimer on, do your own research teman-teman ya. Analisa dulu terlebih dahulu oleh teman-teman matang-matang, jika sudah yakin baru masuk, dan jika tidak yakin jangan masuk karena beresiko tinggi bermain di kripto ini teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya mengenai edukasi mengenai token Pandu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan uh, aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari konten saya yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.